adik-adik, halo papa mama, apa kabar? Saya anak Tuhan selalu gembira. Saat ini saya mengundang semuanya untuk beribadah dengan memuji dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan. Saya luar dalam atas bawah selalu gembira. Silakan duduk kembali, semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan Yesus berikan kepada kami hari ini. Kami mau menyerahkan ibadah yang sangat singkat ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati ibadah kami, mulai dari awal pertengahan hingga kami bisa mengakhirinya dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, saya mengajak semuanya adik-adik untuk mengambil Alkitabnya. Mari kita sama-sama membaca Alkitab kita dari Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai dengan ayat 52. Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai 52. Kakak akan baca ya. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada orang yang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah adik-adik, hari ini sesuai dengan firman Tuhan yang kakak baca, kakak akan bercerita tentang Bartimeus. Nah adik-adik, setelah Tuhan Yesus keluar dari kota Yerikho bersama dengan murid-muridnya, namun masih banyak orang yang mengikutinya, termasuk Bartimeus. Bartimeus ini adik-adik ternyata matanya buta. Dia tidak bisa melihat. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Yesus adalah orang Nazaret datang, maka dia berteriak adik-adik. Apa katanya ya? "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Nah adik-adik, ternyata semua orang mendengar juga ya apa kata si Bartimeus. Kemudian orang banyak menyuruhnya untuk diam ya. Tetapi dari sini kita bisa melihat adik-adik, meskipun orang banyak menyuruh kita
ya orang-orang yang ada di sekitar kita menyuruh kita untuk diam, untuk menyembah Tuhan Yesus, maka kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut adik-adik. Kita belajar dari Bartimeus. Dia terus saja berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi jangan pernah takut kepada orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita menyebut nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, memuji nama Tuhan, meskipun orang di sekitar kita menyuruh kita diam, kita tidak perlu takut. Nah, apa akhirnya adik-adik? Kita melihat bahwa akhirnya Yesus mendengar apa yang dilakukan oleh Bartimeus ketika Bartimeus memanggil namanya. Nah, kemudian Tuhan Yesus memanggil Bartimeus. Dan apa yang dilakukan Bartimeus? Dengan senang hati dia datang adik-adik. Dan dia menanggalkan jubahnya adik-adik. Ia menanggalkan jubahnya itu di ayat yang ke-50. Dia menanggalkan jubahnya. Nah adik-adik, kita juga perlu belajar dari Bartimeus. Ya, mungkin Tuhan mempercayakan sebuah pelayanan kepada kita. Ya, di gereja ada yang menjadi ketua kelas. Ya, mempercayakan kepada kita untuk main musik, ya, paduan suara, bernyanyi. Nah, si Bartimeus ketika dia berhadapan dengan Tuhan Yesus, dia meninggalkan jubahnya. Nah, kita juga ketika kita melayani Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan untuk pelayanan, mari kita adik-adik meninggalkan mungkin selama ini kita membawa jubah kesombongan kita, kita membawa jubah keangkuhan kita dengan melayani Tuhan. Nah, mari kita belajar dari Bartimeus untuk meninggalkan jubah kesombongan, keangkuhan, bahkan jubah kita yang memiliki sikap yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kemudian adik-adik, apalagi ya dari firman Tuhan ini yang kita bisa lihat, yaitu ketika Bartimeus datang kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kemudian jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Nah adik-adik, ternyata si Bartimeus meminta supaya dia bisa melihat. Sebenarnya dia bisa meminta apa-apa kan kepada Tuhan Yesus, tetapi dia hanya meminta supaya dia bisa melihat. Nah, dari sini juga adik-adik kita bisa melihat ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, ya secukupnya saja. Jangan kita meminta yang mungkin tidak kebutuhan kita untuk saat ini. Kita belajar dari si Bartimeus, ya, dia hanya membutuhkan supaya dia bisa melihat. Kemudian Tuhan berkata, apa ya? Di ayat yang ke-52 kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ternyata adik-adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, bahwa iman Bartimeuslah yang menyelamatkannya. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa dia adalah satu-satunya jalan kehidupan menuju kekekalan, maka apapun itu kita akan memperoleh keselamatan hanya di dalam Yesus saja, tidak ada yang lain. Nah adik-adik, kemudian apalagi ya yang kita bisa pelajari dari si Bartimeus ini? Ternyata adik-adik, setelah matanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dia bisa melihat lagi, maka sebenarnya dia bisa melakukan apapun adik-adik. Dia bisa mencari pekerjaan lain karena matanya sudah bisa melihat. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Dia setia mengikuti Tuhan Yesus. Dia ternyata, si Bartimeus adalah seseorang yang tahu berterima kasih. Sehingga dia sadar bahwa hidupnya juga hanya untuk Tuhan. Nah adik-adik, dari cerita ini maka banyak ya yang perlu kita pelajari, seperti yang
kakak uraikan tadi. Nah, biarlah firman Tuhan ini adik-adik, kita belajar dari Bartimeus untuk selalu setia, bahkan juga selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan meninggalkan jubah yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kemudian adik-adik percaya bahwa Tuhan hanyalah satu-satunya jalan menuju kekekalan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita yang sangat singkat hari ini. Kami sungguh belajar dari Bartimeus untuk selalu setia kepadamu. Meskipun mungkin orang-orang di sekitar kami menyuruh kami untuk berdiam, untuk tidak memuji Engkau, tetapi kami tidak perlu takut, karena Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami yang selalu memberikan kekuatan kepada kami di dalam menjalani hidup ini. Kami juga harus percaya kepadamu bahwa Engkau adalah Tuhan yang satu-satunya jalan keselamatan untuk kami. Dan kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih untuk segala pengorbananmu, kasihmu bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, saya berdoa buat adik-adik yang mengikuti ibadah ini. Berkatilah setiap adik-adik dalam kesehatannya, dalam belajarnya, bahkan dalam pertumbuhan rohaninya, supaya mereka juga dapat menjadi berkat di dalam kehidupannya tiap-tiap saat. Tuhan Yesus yang baik, berkati masa depan setiap adik-adik. Engkau juga jagai, jauhkan dari sakit penyakit sekecil apapun. Bahkan saya berdoa untuk orang tua yang selalu mendampingi setiap hari. Kiranya Tuhan memperlengkapi setiap orang tua dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan dalam membimbing adik-adik yang ada di rumah. Bahkan berkatilah orang tua dalam pekerjaan maupun dalam usaha. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami selanjutnya sungguh kami pertaruhkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baiklah adik-adik, saatnya bagi kita untuk memuji Tuhan lagi. Mari kita dengan penuh sukacita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita katakan, ada satu sobatku yang setia. Semuanya tepuk tangannya. Sekian dulu untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.